Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Paikoto Silvia dengan NIM 056512298 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 mengenai praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu kita buka XM Control Panel. Sama seperti pada tugas 2, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya sampai berubah menjadi warna hijau seperti ini. Lalu setelah aktif, kita masuk ke localhost melalui admin. Nah, setelah masuk ke localhost, kita buka data rumah sakit yang telah kita buat pada tugas 2 kemarin. Pada tabel ini kita bisa melihat tipe data yang digunakan yaitu InnoDB atau BDB yang telah di-upgrade. Penggunaan tipe data InnoDB sangat penting pada basis data MySQL karena untuk menjaga konsistensi dan integritas data, terutama jika aplikasi membutuhkan dukungan transaksi. Agar transaksinya berjalan, maka butuh InnoDB. Selanjutnya, untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHPMyAdmin ini, kita dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store prosedur. Maka selanjutnya kita masuk ke routine, lalu create new routine. Di sini kita akan memberi nama transaksi 1. Lalu hapus parameternya. Selanjutnya kita akan memasukkan data pasien baru tanpa perintah commit terlebih dahulu. Hasilnya dapat dilihat yaitu data dengan ID pasien nomor 5 ini telah tampil ke dalam layar. Namun, perlu diingat bahwa transaksi satu yang dilakukan tanpa perintah commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidak, kita akan melihat pada data pasien. Sini bisa dilihat ya, tanpa perintah commit, data pasien yang baru kita masukkan tidak masuk ke dalam tabel pasien. Supaya data pasien baru yang tadi kita masukkan masuk ke dalam data pasien ini, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Selanjutnya kita masuk ke routines lagi. Kita buat routines baru dengan nama transaksi 2. Kita drop juga parameternya, masukkan data pasien yang sama seperti tadi, tapi dengan perintah commit. Nah, hasilnya di sini terdapat 2 rutin, yaitu transaksi 1 dan transaksi 2. Kita lihat di execute apakah sudah berjalan atau tidak. Karena tadi fungsi commit itu agar data yang kita masukkan bisa masuk ke data pasien, maka kita akan melihat di data pasien apakah sudah masuk apa belum. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Data baru dengan ID pasien 5 dengan nama pasien Adnan, alamat pasien Kusumo nomor 10, dan jenis kelaminnya perempuan. Jadi sudah benar ya tadi. Jadi bisa dipastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik.
Setelah kita membuat perintah commit, selanjutnya kita akan membuat pernyataan rollback. Pernyataan rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, kita akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Adnan menjadi Dana dengan ID pasien 5. Namun, dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Kita akan coba buat store prosedurnya dengan nama transaksi 3. Karena terdapat rollback sebelum commit, maka mengakibatkan tidak adanya perubahan pada data pasien. Perintah selanjutnya yaitu kita membuat checkpoint. Checkpoint sendiri merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau menggugurkan dan mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Yang pertama tadi adalah di sini bisa dilihat kita memasukkan ID dan data pasien baru bernama Nadine dengan ID pasien 7 dengan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada pasien dengan nama Taeyong dengan ID pasien 9, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, karena terdapat rollback pada perintah ini, maka perintah yang dimasukkan dibatalkan atau digugurkan. Hasil data yang dimasukkan di sini tidak masuk ke dalam tabel. Perintah yang dilakukan selanjutnya yaitu trigger. Trigger sendiri merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah, insert, update, atau delete dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dengan nama transaksi obat. lalu kita buat relasinya. Nah, setelah tabel obat dan tabel transaksi obat telah berelasi, maka selanjutnya dalam mencoba perintah trigger ini, kita akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Namun sebelum melanjutkan, kita akan terlebih dahulu memasukkan tabel obat minimal 3 data. Nah, di sini datanya sudah masuk ke dalam tabel obat ya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi obat, lalu ke trigger, create new trigger. Di sini kita tulis TG jual. Selanjutnya kita akan melihat apakah transaksi ini berjalan sesuai semestinya dan apakah stok obat berkurang.
Selanjutnya kita akan melihat stok obat di obat apakah berkurang atau tidak. Nah, bisa dilihat di sini yang tadinya stok obatnya adalah 20, berkurang 3 menjadi 17. Yang ini juga stok obatnya tadi 5 berkurang jadi 4. Berkurang 1 jadi 4 ya. Ini membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 3. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.